Ya, jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia ini kembali meningkat, bahkan selama 14 hari berturut-turut. Belakangan ini, penambahan kasus dalam satu hari bisa mencapai 1.000 lebih kasus positif COVID-19. Lalu bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi kenaikan kasus? Sudah ada Bapak Muhammad Syahril yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan dan juga Diki Budiman, epidemiolog. Selamat malam Pak Syahril dan juga Pak Diki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga dalam kondisi sehat. Malam, Maifri, Pak Saril. Malam, salam Baik. sehat semuanya. Salam sehat untuk kita semua dan kita sama-sama berharap kondisinya selalu sehat, kasusnya kembali melandai. Tapi kita akan update dulu, mungkin saya akan ke Pak Syahril. Pak Syahril, kalau kita bicara tentang kenaikan kasus positif COVID-19 begitu, kita tahu bahwa adanya subvarian BA4 dan BA5 ini juga menjadi momok tersendiri. Kita mau update dulu Pak, sebenarnya seberapa besar sih Pak persentase kehadiran subvarian BA4 dan BA5 ini ketika sudah dicek genome sequencing-nya, seberapa signifikan ini kemudian berpengaruh terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini? Terima kasih. Yang pertama ingin kami sampaikan adanya mutasi dari virus ini adalah hal yang wajar dan alamiah. Ya, seperti halnya dulu alfa, beta, delta, dan omikron. Saat ini ada subvarian BA4, BA5 sebagai pengembangan dari subvarian 1, BA1 maupun BA2 ya. Nah, ini hal yang biasa dan ini cukup cepat ya. Tanggal 6 Juni kita menemukan 4 kasus ya. BA1, BA4-nya 1, BA5-nya 3. Tetapi dalam hampir 3 minggu ini kenaikannya sangat signifikan. Total yang sudah kita catat subvarian baru ini BA4 maupun BA5 sebanyak 1.057 gitu Pak Diki ya. Cukup kenaikannya sangat tinggi dan ini menunjukkan bahwasannya sudah 77% ya subvarian ini mendominasi omikron yang ada saat ini ya. Tetapi kami ingin sampaikan kenaikan kasus dalam 1 bulan terakhir ini atau sampai dengan tanggal 2 ini memang berfluktuasi sebagai tanda adanya pandemi yang belum berakhir, apalagi dengan ada subvarian baru. Hanya saja kenaikannya ini tidak langsung setinggi yang delta maupun omikron yang lalu Mbak ya. Jadi ada naik, kemudian turun lagi, naik. Bahkan 3 hari yang lalu tinggi, tapi dalam 2 hari ini turun lagi. Ya, di bawah 2.000. Kita sampai 2.200 dalam 3 hari yang lalu, sekarang sudah menjadi 1.709. Oke, Begitu Pak juga, Syahril, baik. Pak Syahril, kalau kita bicara soal kenaikan jumlah kasus, kemudian penurunan, ini kan juga erat kaitannya dengan testing yang ada ya Pak ya. Bisa diketahui apakah kemudian positif atau tidaknya ketika melakukan tes. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan gejala yang ada, kemudian juga jumlah kasus yang melandai, bisa dikatakan mungkin kondisi psikologis dari masyarakat saat ini merasa bahwa mengalami gejala pilek, batuk tidak separanoid terdahulu begitu. Jadi apa-apa langsung tes, apa-apa langsung tes. Nah saat ini kan ada perubahan pola perilaku seperti itu juga ya Pak. Apakah ini juga berpengaruh? Artinya dengan jumlah kasus yang mungkin ada atau terlaporkan saat ini, itu apakah kemudian bisa kita artikan bahwa ini sebenarnya hanya puncak gunung es saja? Karena mungkin yang terinfeksi jumlahnya lebih banyak begitu Pak. Tapi kalau kita melihat kondisi masyarakat, masyarakat kita sudah sangat terbiasa dengan COVID-19 ini ya. Jadi begitu ada lonjakan kasus Delta, Omikron dan sekarang itu sudah tidak begitu kaget lagi gitu ya. Apalagi dari subvarian BA4, BA5 ini, walaupun penyebarannya hampir sama dengan Omikron BA1-2, tapi tingkat keparahannya lebih rendah ya. Makanya sekarang walaupun ada kenaikan kasus kita, terutama di Jakarta ya, di Jakarta itu hampir mendominasi 80%, tingkat hospitalisasinya tidak terlalu tinggi ya. Ya, masih di bawah 5% angka secara nasional dan angka kematiannya juga di bawah 2-3%. Beda dengan Omikron atau beda lagi dengan Delta yang lalu ya, angkanya tinggi, hospitalisasinya tinggi, dan juga kematiannya juga tinggi. Nah ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin
masyarakat terhadap protokol kesehatan maupun vaksinasi sudah memang berdampak. Artinya beda sekali dengan Delta. Kalau Delta dulu kita hanya sekitar 10% yang baru diimunisasi ya, divaksinasi. Tapi begitu Omikron ini kita sudah mencapai 96 untuk vaksin 1 maupun vaksin 2 ada 86%. Nah itu juga bagaimana vaksin ini ditujukan adalah agar orang-orang yang terinfeksi itu tidak terlalu berat, Maya. Nah sehingga kalau kita lihat sekarang ini naiknya kasus, tapi kita alhamdulillah hospitalisasi masih ya terkendali atau di bawah pandemi yang terkendali, yaitu di bawah 5% gitu. Iya, dan itu yang terus kita harapkan ya Pak ya, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus atau cerita-cerita sulit mencari oksigen, begitu sulit kemudian untuk mendapatkan kamar tempat tidur, untuk mendapatkan perawatan akibat gejala-gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19. Itu artinya ini semakin mengukuhkan ya Pak ya, pentingnya vaksinasi, karena itu memang bisa dikatakan kemudian terbukti untuk meringankan gejala yang ada. Saya akan ke Pak Diki. Pak Diki, melihat kondisinya saat ini, fenomenanya saat ini, betul mungkin positivity rate-nya sudah mencapai 10%, tapi hospitality-nya masih bisa terkendali kalau tadi klaim dari Pak Syahril. Tapi apa kemudian Pak Diki yang harus kita waspadai, terutama melihat kondisi psikologis dari masyarakat yang mungkin menurut Anda juga sudah mulai abai begitu dengan protokol kesehatan yang ada. Apa yang perlu kita waspadai bersama agar tidak terjadi bom waktu dan semua pihak tidak meremehkan adanya kenaikan kasus ini? Ya, kita harus melihat ya data global ya, bahwa 3 minggu berturut-turut terakhir WHO melaporkan adanya peningkatan 20%. Atau secara total 3 minggu berturut-turut ini dunia mengalami kasus infeksi 4 juta totalnya. Dan ini terjadi di 110 negara. Semuanya meningkat, 110 negara. Termasuk Indonesia ada di situ. Nah, ini artinya kita nggak bisa juga mengabaikan apa yang terjadi di level global. Karena ini namanya pandemi. Dan itu dikatakan juga oleh WHO bahwa ini terjadi di tengah keterbatasan testing tracing. Bahkan Dirjen WHO dalam laporan akhir bulan ya, kemarin mengatakan bahwa dalam merespon pandemi ini kita dalam ancaman karena banyak negara menurunkan strategi testing tracingnya, termasuk surveillance genomik, yang artinya membuat kita akan sulit melacak tren maupun karakter dari varian-varian atau subvarian yang ada. Nah ini berbahaya karena kalau kita luput dan tidak memiliki peta yang memadai, ya bagaimana kita mau melawan musuh ini ya yang belum selesai gitu pandeminya. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa meskipun betul, saya sepakat dengan Pak Syahril tadi, proteksi atau imunitas yang dimiliki, ya modal imunitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini jauh lebih besar dibanding waktu Delta datang. Tapi bahwa, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa riset menunjukkan virulensi dari subvarian seperti BA4, BA5, ini tidaklah menurun, bahkan meningkat. Bahkan khususnya BA5, ini harus kita waspadai karena dia memiliki kemampuan jauh di atas varian of concern ataupun subvarian Omicron lainnya. Dia adanya di atas sekali kemampuan menularkan, kemampuan menginfeksi, gitu. Termasuk menurunkan efikasi antibodi, baik itu dari vaksinasi maupun dari terinfeksi, sehingga dia bisa menginfeksi berulang. Ini yang akhirnya saat ini di dunia dia melid ya untuk terjadinya gelombang. Tapi ada satu lagi yang harus diwaspadai dan ingin saya sampaikan pada publik, bahwa bahkan berita kurang bagusnya di tengah ancaman gelombang katakanlah kalau di Indonesia keempat dengan BA5 ini terdeteksi di India lahirnya subvarian BA2.75 yang ini setidaknya mungkin setara dengan BA5 gitu. Yeah. Jadi artinya ini akan ada satu gelombang yang, makanya saya selalu mengatakan kemungkinan ini kita akan masa rawan kita nih Oktober. Meskipun secara beban di vaskes dan kematian kita masih bisa berharap bekal imunitas ini cukup memadai. Tapi itu tidak cukup masalahnya. Vaksin saja tidak cukup, makanya
hari ini Wakil Presiden kan memperkuat lagi nih masalah maksud itu betul harus ya, termasuk masalah ventilasi, termasuk masalah pengetatan lain, tapi tidaklah harus seperti yang sebelumnya harus ada semi lockdown dan lain sebagainya. Tapi kembali pesan pentingnya kita nggak boleh abai, pandemi belum usai. Pandemi belum usai dan kita tidak boleh abai. Kalau kita mungkin tadi di awal Pak Syahril menyatakan juga bahwa untuk bermutasi satu virus itu menjadi satu hal yang wajar begitu. Untuk itu agar tidak terus bermutasi, virusnya harus kita berhentikan begitu ya Pak ya. Kita batasi begitu ruang geraknya. Namun jika terus terjadi penularan itu artinya ya akan terus berkembang pula begitu ketika nanti virusnya ini ada gitu. Yang tadi harus kita waspadai juga adalah bagaimana kemudian adanya varian atau subvarian BA275 di internasional, kemudian juga adanya keterbatasan dari tracing dan juga testing. Nah, kira-kira apakah kemudian kondisi-kondisi ini sebaiknya kemudian mendesak pemerintah untuk kembali menerapkan pengetatan aturan tracing dan testing, terutama bagi pintu-pintu masuk yang ada di sekitar kawasan Indonesia? Kita akan langsung tanyakan kepada Pak Syahril nanti, tapi usai jeda karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Kita masih bersama dengan Pak Muhammad Syahril yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog, masih bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Malam hari ini kita masih bahas tentang adanya lonjakan kasus COVID-19 yang harus sama-sama kita waspadai. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, kalau tadi Pak Diki memprediksi bahwa nantinya puncak lonjakan kasus ini akan terjadi justru di bulan Oktober. Kalau dari Kementerian Kesehatan prediksi puncaknya seperti apa dan upaya mitigasi apa Pak yang kemudian disiapkan untuk menghadapi hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman negara-negara yang sudah lewat lonjakan, mereka menyebutnya lonjakan kelima ya, gelombang kelima Pak Diki ya, Amerika, Afrika Selatan, Inggris maupun Portugal, mereka sudah lewat dan rata-rata negara itu sampai puncaknya sekitar 30 hari sampai 50 hari dari ditemukannya subvarian baru itu. Nah, kemudian yang kedua, jumlah atau kenaikan kasusnya itu hanya sepertiga atau 30% dari puncak Omikron yang lalu yang mereka menyebutnya adalah gelombang keempat. Nah, berdasarkan itu dan perhitungan dari para epidemiolog, prediksinya adalah kita nanti di bulan ketiga, bulan Juli, dengan juga kemungkinan lonjakannya itu sepertiga atau 30%. Nah, kalau dulu ada 60-an ribu, maka sekarang sekitar 20-an ribu. Itu untuk subvarian BA4 dan BA5. Nah, tentu saja ini kan prediksi. Nah, kita akan melakukan mitigasi. Mitigasinya ada dua. Satu kalau bisa jangan sampai 20 ribuan gitu Pak Diki ya. Kalau bisa kita lebih rendah. Yang kedua, angka kesakitan juga tetap di bawah standar yang diminta oleh WHO, yaitu terkendali di bawah 5% hospitalisasinya, dan angka kematiannya juga kecil. Sampai saat ini kan kita kecil sekali kan, di bawah 5, kadang hanya di bawah 10 setiap harinya. Beda dengan Omikron maupun Delta apalagi kemarin. Berarti kalau untuk mortality rate dari BA4, BA5 ini di angka berapa Pak? 0, sekian Mbak. Kan 2, 3, 5 per 2.000 atau per 1.000 kan kecil sekali meninggalnya Pak ya. Jadi masih sangat terkendali. Nah, cuma di Jakarta ini tingginya adalah kasus baru dan hospitalisasi dan positivity rate. Tapi angka kematiannya masih 0. Sehingga tetap ada kewaspadaan yang tinggi untuk di Jakarta. Jangan sampai hospitalisasinya naik dan juga menyebabkan angka kematian. Baik. Nah tadi Pak, bagaimana tracing maupun testing ini penting dilakukan, terutama daerah-daerah yang memang punya kasus ya, yang ada 5 kan atau 6 provinsi kita yang kasusnya tinggi, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah saat ini ya. Nah yang tertinggi adalah di Jakarta dan Banten ya, termasuk Jawa Barat. Maka bagaimana tracing dan testing ini harus kita aktifkan dengan maksud kita akan
memutus mata rantai penularan itu ya. Nah sekarang ada suatu himbauan Pak, dengan majunya teknologi Pak Ditya, kemarin kami rapat dengan Kementerian Kesehatan, bahwasanya ada suatu upaya bagaimana ada self assessment testing. Jadi testing yang dilakukan oleh masyarakat dengan kemandiriannya, tapi tetap antigennya gratis diberikan oleh pemerintah melalui seluruh apotek. Contoh ya, kan gejala-gejalanya hampir sama Mbak ya, batuk, kemudian pilek, sakit tenggorokan, demam. Dan itu mirip sekali dengan influenza, ya, yang saat ini ada. Nah, jadi gejala-gejala itu apabila ada pada seseorang, maka itu dianjurkan melakukan testing mandiri, ya, sehingga dia mengetahui. Begitu dia positif, maka langsung melakukan suatu isolasi. Inilah bentuk kepedulian masyarakat agar tidak melakukan suatu penularan kepada masyarakat yang lain. Baik, ini pentingnya untuk kembali menggiatkan testing dan juga tracing sebagai upaya untuk mengetahui ya lacak kasusnya seperti apa. Pak Diki, tadi sudah diaminkan oleh Pak Syahril bahwa penting nih untuk melakukan testing dan juga tracing. Tapi kita lihat kondisinya saat ini, kalau untuk masuk ke satu daerah, bagi mereka yang sudah menjalani vaksinasi minimal 2 dosis, tidak perlu lagi untuk melakukan tes antigen ataupun PCR begitu ya. Itu untuk perpindahan domestik begitu. Untuk dari luar negeri juga tidak ada karantina khusus yang dilakukan. Nah, Pak Diki sebagai epidemiolog melihat kondisi seperti ini, apakah ini sudah saatnya nih untuk kita mengetatkan kembali aturan keluar masuk dari satu daerah? Kita dalam era Omicron Plus ini definisi untuk pengetatan dari aspek vaksinasi ya, status tampaknya sudah harus mengarah ke 3 dosis. Dan bahkan sekarang Amerika sudah ke 4 dosis ya, sudah tetap. Karena 4 dosis ini terbukti di Amerika 4 kali lebih mengurangi risiko baik itu fatalitas maupun keparahan. Dibandingkan bahkan yang dibanding 3 dosis, apalagi 2 dosis. Jadi tampaknya 3 dosis ini menjadi satu hal yang penting untuk dikejar cakupannya, termasuk menjadi salah satu syarat, katakanlah ada pertemuan ataupun ada keluar masuk ya, pintu masuk negara. Dan ini tentu dengan juga di sisi lain pemerintah mempercepat ya akses ini, termasuk meningkatkan literasi. Kita harus ingatkan juga bahwa ini bulan Juli nih Mevri, saat ini Juli awal ya, dan WHO itu targetnya tuh Juli ini dunia 70% tercapai gitu. Tapi faktanya baru atau ada 130-an negara itu di bawah 70%. Kita alhamdulillah sudah dua dosisnya sudah tercapai. Tapi sekarang itu menambah lagi target dari WHO itu, selain mengejar yang 130-an negara itu belum 70%, sekarang 100% untuk lansia ya, jadi 100 lansia dan tenaga kesehatan itu harus 100% loh dapat boosternya. Ini satu hal yang menjadi PR yang besar kan, tapi itu penting untuk menghadapi gelombang-gelombang berikut yang sekali lagi saya sampaikan ini bukan gelombang terakhir, bukan juga subvarian terakhir. Nah, tapi itu akan mengurangi dampak pada aspek-aspek atau sektor-sektor lain. Jadi pemulihan nggak terganggu. Selain juga yang di pintu masuk negara itu kan ada tenaga kesehatan atau pelayan publik lah ya. Itu mereka harus terproteksi dulu sebelum melakukan tugasnya, termasuk ya teman-teman sejawat saya dokter, terutama Dr. Salim ini saat ini bahkan bukan hanya 3 dosis untuk para tenaga pelayan publik ini. Kalau mereka 3 dosis itu sudah 3-4 bulan lalu ya harus dapat 4 dosis bahkan. Oke. Jadi kalau untuk terkait ini dengan yang harus Kalau untuk terkait dengan testing, saat ini kan yang tadi saya sampaikan bahwa terjadi pelonggaran untuk testing begitu bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria tertentu. Perlu tidak Pak Diki kemudian kita giatkan lagi testingnya, tracingnya begitu, termasuk bagi mereka yang akan masuk dan keluar dari satu daerah ataupun satu negara yang masuk ke Indonesia? Penting sekali ya. Jadi begini, kedudukan testing ini bukan hanya masalah keluar masuk negara, tapi juga event ya. Ada konser musik ya, atau pertemuan, atau apalagi kita ini sekarang nih banyak jadi tuan rumah G20 ataupun pertemuan internasional lah ya. Jadi vaksin itu jelas bermanfaat. Akan orang itu kalau divaksin, kemungkinan dia membawa virus itu antara ya 20% lah gitu. Jadi kalau ada 1.000 orang datang ke satu ruangan, ada sekitar 20 orang yang mungkin bisa membawa virus. Tapi kalau dilakukan tes, terutama di pagi-paginya ya, dalam 24 jam pertama sebelum pertemuan,
tes itu akan menurunkan bahkan sampai antara 1-2% saja orang itu kemungkinan yang membawa virusnya. Dan ini dikombinasi lagi dengan orang itu pakai masker, dikombinasi lagi dengan adanya sirkulasi ventilasi, begitu kecil sekali. Nah, masalahnya adalah sekarang testing ini yang masih harus kita tingkatkan gitu. Dan kesadaran inilah saya setuju kalau ada kemandirian ya, membangun literasi ini yang akan membantu bahwa kita akan betul-betul mengurangi, meredam tadi yang sampaikan Mevri. Kita jangan sampai memberi kesempatan virus untuk bermutasi ya dengan cara apa ya, memblok beberapa peluang-peluang itu dengan cara ya kombinasi, bukan hanya mengandalkan vaksinasi apalagi imunitas, tapi dengan kombinasi dengan protokol kesehatan tadi, terutama ya testing. Oke, jadi tapi rapid test antigen cukup. Baik, bagaimana Pak Diki? Rapid test antigen cukup, Mevri. Oke. Jadi nggak mesti PCR sebetulnya, tapi rapid test antigen, karena rapid test antigen itu yang akan menentukan dia itu infeksius atau tidak. Baik. Karena kita tahu bahwa virusnya ini tadi disebutkan bahwa BA4, BA5 virulensi atau artinya adalah kemampuan virusnya menyebabkan penyakit ini lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril melihat kondisi seperti ini, apakah kemudian akan ada perbedaan tata laksana perawatan, Pak, bagi mereka yang sudah dites kemudian dinyatakan terinfeksi BA4, BA5? Apakah kemudian waktu atau durasi isolasinya akan berbeda dengan varian-varian atau subvarian sebelumnya? Mengingat memang yang tadi disebutkan untuk tingkat keparahannya memang ternyata lebih rendah dibandingkan kasus-kasus pada umumnya sebelumnya. Oke. Namun sebelumnya saya ingin memberikan penegasan ulang saja. Artinya dalam pandemi yang masih ada ini, maka pencegahan dan pengendaliannya itu harus dilakukan serentak ya. Ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, serentak dan dilakukan oleh kita bersama-sama ya. Nah, serentak dan bersama-sama itu apa saja? Apakah dalam bentuk pengetatan gitu ya, ya, atau bentuk kewaspadaan yang harus kita tingkatkan ulang, dan harus ada gerakan lagi untuk vaksinasi yang seperti dulu lagi. Betul, dan Pak. semuanya harus dilakukan. Dan ini harus bersama-sama. Nah, berkaitan dengan tadi penata laksananya, memang kita saat ini diutamakan kepada isolasi mandiri dulu ya. Di mana kalau melihat gejalanya kan banyak yang OTG ya Pak Diki ya, kemudian yang ringan, kita ada isolasi mandiri di rumah atau isolasi mandiri yang terpusat, seperti halnya di Wisma Atlet dan sebagainya. Itu hampir sama Mbak ya, dia masa karantinanya atau masa isolasi itu 7 hari, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang. Begitu dia negatif, maka bisa dilakukan dipulangkan ke rumah ya. Tetapi kalau dia sudah masuk ke rumah sakit, itu sudah ada juga protokolnya kapan diperiksa ulang ke PCR-nya. Tapi semua kalau udah masuk rumah sakit itu tergantung klinisnya, kan apakah dia sedang, berat atau kritis ya. Nah, kita semua saat ini mencegah jangan sampai atau berupaya semaksimal mungkin mereka ini tidak masuk ke rumah sakit, sehingga hospitalisasi ini betul-betul kita tekan. Nah, kalau ditanya kesiapannya, ya insya Allah kita jauh lebih siap, karena pengalaman kita ya Pak Diki ya, itu sudah punya pengalaman 2,5 tahun, dari hulu ke hilir, termasuk rumah sakit pemerintah dan swasta, insya Allah siap, termasuk sudah ada aturan dari Kementerian Kesehatan untuk menyediakan 10-30% dari tempat tidurnya untuk COVID, manakala terjadi lonjakan. Tapi kalau tidak ya 10% aja udah cukup, itu pun sudah kadang-kadang kosong gitu Pak ya. Nah, sementara obat-obatan sama, karena ini adalah virus yang masih satu rumpun yaitu SARS-CoV-2 virus, sehingga tidak berbeda jauh dengan penanganan yang lalu. Baik, poin pentingnya adalah bagaimana untuk menangani virus ini kita juga harus terus bergerak cepat ya Pak, bergerak cepat dan bersama, tidak boleh kalah mutasinya dengan virus-virus yang juga terus menghasilkan subvarian-subvarian baru.
tadi sudah ditegaskan bahwa 10-30% dari rumah sakit sudah ada aturan untuk bisa kemudian menyediakan memastikan ketersediaan tempat tidur begitu. Termasuk diantaranya pasti untuk rumah sakit isolasi begitu, RSPI, Sulianti Saroso, kemudian juga rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan begitu, RSDC Wisma Atlet. Nah, saya mau bicara tentang satu kondisi yang kita hadapi bersama sebentar lagi. Ini pelaksanaan Idul Adha, kemudian nanti akan ada kepulangan dari para jemaah haji dari luar negeri begitu, dari Arab Saudi. Antisipasinya seperti apa Pak? Apakah kemudian ada potensi menerapkan kembali karantina khusus atau monitoring kepada mereka-mereka yang masuk dalam jemaah haji ke depannya untuk mengantisipasi penyebaran atau peningkatan kasus di Indonesia? Oke, sebelumnya kita saat ini bukan hanya menghadapi COVID-19, tapi juga ada hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Ada juga monkeypox yang hampir 43 negara juga sudah melaporkan. Intinya semuanya adalah kewaspadaan kita dengan cara bagaimana kita PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik, kemudian adalah protokol kesehatan. Nah, khusus antisipasi semuanya ini itu tergantung. Contoh, kalau jemaah haji memang saat ini nanti akan diumumkan ya, apakah kepulangannya akan dilakukan karantina berapa hari atau bisa langsung. Tapi nanti kita akan ada pengumuman resmi dari pemerintah nanti apakah ada karantina berapa hari seluruh jemaah yang pulang itu, dan kalau memang betul-betul sudah bebas dan aman, maka dia segera pulang ke tempatnya. Tapi sekali lagi kita tunggu dulu Pak ya, bagaimana pengumuman resminya masih belum disiarkan. Iya. Kira-kira faktor apa saja Pak yang nanti mungkin menjadi faktor penentu apakah kemudian akan dikarantina dulu atau tidak Pak? Apakah melihat juga perkembangan kasus di Arab Saudi atau apa Pak kira-kira faktor-faktornya? Walaupun memang belum diumumkan ya Pak ya? Ya, semuanya akan kita lihat satu kasus global ya. Jangan-jangan di Arab Saudi itu jauh meningkat dan di sana juga berkumpul banyak orang. Itu satu. Artinya sejauh mana kasus di luar negeri. Yang kedua, jamaah kita yang juga sakit di sana. Ya, jangan-jangan juga ada juga yang kena positif yang setelah itu harus dirawat dan pulangnya kita juga belum tahu. Yang kedua kasus di Indonesia. Nah, tentu saja semua upaya yang akan kita lakukan dalam rangka bagaimana kita betul-betul melindungi jamaah itu sendiri maupun keluarga yang di rumah yang sudah siap untuk menunggu kedatangan ini. Jangan-jangan nanti jamaah yang tidak betul-betul disiapkan dengan baik malah membawa suatu virus yang akan memberikan penularan kepada keluarganya. Jadi kita harus hati-hati betul ini semuanya ya. Baik, artinya akan ada duduk bersama lagi dulu nanti ya Pak ya dengan kementerian lembaga terkait untuk memastikan bagaimana kemudian penanganan bagi para jemaah haji yang pulang nanti ya dari melaksanakan ibadah haji. Tapi tadi Pak, kalau terkait pintu masuk dari luar negeri, apakah kemudian melihat perkembangan kasus ini ada potensi Pak untuk kembali diterapkan karantina begitu seperti sebelum-sebelumnya? Karena kita lihat kasus global juga cukup tinggi, ada subvarian baru juga yang ditemukan di mancanegara. Ya, jadi gini, semua kebijakan itu kan harus melihat suatu data yang ada ya. Jadi seperti halnya contoh kemarin Bapak Wapres mengumumkan kembali kita pakai masker, itu situasional. Artinya pada saat awal diumumkan begitu, tapi begitu perjalanan perlu. Nah termasuk ini, begitu ada suatu kelonggaran pintu masuk, bukan berarti itu dilonggarkan betul. Kalau melihat suatu kondisi di mana global maupun kita tinggi, maka ya kita akan evaluasi. Tentu saja kenapa tidak kita lakukan demi untuk melindungi kita semua gitu Mbak. Sebagai contoh yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, pertemuan-pertemuan internasional bahkan yang berskala besar, kita sudah lakukan pengetatan sekarang ya. Ya, semua pertemuan internasional itu harus ada tes antigen itu semuanya. Kalau dia positif dilakukan dengan PCR. Itu adalah bentuk kehati-hatian kita semua. Oke, baik. Saya akan terakhir ke Pak Diki. Pak Diki melihat bagaimana kemudian perkembangan peningkatan kasus yang ada. Kita sama-sama berharap bahwa bisa ditekan dengan baik begitu ya peningkatan kasusnya agar tidak terjadi lonjakan. Selain tadi kembali menerapkan kemudian menguatkan testing tracing, memastikan bahwa cakupan vaksinasi di seluruh wilayah juga merata terutama untuk vaksin booster pula. Apalagi Pak upaya-upaya atau aturan ketat yang mungkin harus menjadi perhatian ini dari pemerintah pusat maupun daerah. Apakah salah satunya
kantor-kantor yang sudah mulai WFO begitu harus diperketat lagi, WFH lagi, atau tadi pembatasan penggunaan masker harus kembali ditegakkan lagi, atau seperti apa Pak Diki saran-saran yang atau aturan-aturan yang harusnya diterapkan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah? Ya, jadi situasi saat ini semakin menegaskan dan berpesan pada kita bahwa hidup bersama COVID itu nggak mudah. Ternyata hidup bersama COVID itu ternyata tidak baik ya, tidak baik-baik saja. Apalagi yang namanya mengarah ke endemi, percaya itu bahkan lebih buruk lagi. Jadi artinya kita harus semakin sadar bahwa kita harus berubah, perilaku kita harus berubah. Tadi singgung lebih sehat ya. Pakai masker itu disuruh atau nggak disuruh ya. Sebetulnya pakailah masker, belum selesai pandemi. Dan bahkan tadi disinggung masalah vaksinasi. Supaya virus ini nggak kemana-mana, vaksinasi dan perilaku budaya yang lebih sehat bersih harus ada di mana-mana. Itu pesan pentingnya. Dan sekali lagi, kita masih harus berjuang bersama ya, dunia negara-negara lain untuk meminimalisir pergerakan dari virus ini dengan cara apa ya? Kita mulai dari diri kita untuk tetap disiplin ya, bahwa misalnya ada pertemuan ketika bicara dia buka masker terus pakai lagi. Nah virus ini nggak nunggu ya, dia nggak sopan, virus ini nggak sopan, nunggu kita selesai bicara dulu baru menginfeksi. Nah itu yang harus kita sadari, virus ini taat hukum biologi ya, dia nggak peduli siapapun apapun. Nah itu yang akan begitu ada kesempatan hukum biologi itu yang berlaku. Nah untuk itu faktor perlindungannya dimulai dari internal ya dengan vaksinasi, dengan pola hidup sehat, dengan gizi yang baik, termasuk eksternal. Eksternal ya mulai dari masker yang melekat ke badan kita. Bahkan ini ya salah satu riset menunjukkan bahwa pakai kacamata seperti saya atau Pak Syahril itu menurunkan risiko terpapar gitu. Jadi saya bukan suruh Mas Mevri pakai kacamata ya, tapi itu ada risetnya ya. Nah ini yang menunjukkan bahwa kita harus mulai menata nih. Tadi disinggung bahwa WFH misalnya, WFH itu dalam era saat ini dan ke depan harus jadi opsi yang baru gitu. Bahwa orang kalau bekerja bisa di rumah ya kenapa tidak? Karena memang situasinya sudah berbeda. Dunia tidak lebih baik. Dunia itu makin rawan, makin rentan. Termasuk selama ventilasi sirkulasi ini belum baik, kualitas udara kita belum baik. Ya jangan berkata bahwa kita sudah aman, enggak. Karena penyakit ini terutama metode penularan utamanya lewat udara dan kita belum berbuat banyak memperbaiki udara ini. Seperti waktu kolera menyebar, yang kita perbaiki kan kualitas air bersih dan lain sebagainya. Koleranya menurun. Nah sekarang udaranya di dalam ruangan masih belum banyak. Kantor-kantor misalnya jadi asainnya jadi dengan filtrasi lah, dengan ultraviolet, dengan ventilator kan belum gitu. Nah ini yang juga harus jadi perhatian. Bukan hanya masalah vaksin bukanlah solusi tunggal, tapi dia harus jadi tadi sampaikan Pak Syahril, kerjasama komprehensif ya satu. Nah tadi lagi-lagi kita mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Syahril, ini adalah kerja bersama, penanganan serentak harus dilakukan, tidak boleh kalah cepat dari mutasi virus yang ada ya. Terima kasih banyak yang pasti saya ucapkan kepada Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog. Kita ingatkan kembali untuk terus menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi menjadi kunci, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, karena pastinya preventif dan promotif ini juga satu hal yang penting ya, sebelum kita bisa masuk ke penanganan atau kuratifnya. Terima kasih banyak, sehat selalu kepada Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast malam ini. Sama-sama. Sehat. Salam sehat selalu.